terkait tentang Asy-Syajarah Al-Barokah, saya tuh nggak sampai bilang kalau kitab itu nggak muktabar, itu enggak. Kenapa saya meragukan kitab itu? Ya karena saya perlu tahu penulisnya itu muktabar atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Kendati pun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Amma Ya, kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid, jumlah ismiyah ada mubtada khobar, ketika dituliskan anaknya cuma tiga, ya udah tiga itu aja, kan gitu. Saya ya. agak agak kurang yakin aja apa saya Madi Rojai juga ya itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini jika jumlah ismiyah seperti itu. Saya uji coba ke beberapa nama satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak Gimana? akan bilang ini Coba kitab contohnya. mutab. Contohnya, Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Aba faaqibuhu min salah satibani, salah satunya Muhammad. Muhammad Hmm, itu faaqibuhu min waladin min rojulin wahidin. hmm. Ismuhu Ali atau siapa itu di Asy-Syajarah Barokah. Coba bandingkan sama Muntakilah atau Libya, itu anaknya tiga. Muntakilah itu berarti kan 490 kan. Berarti Sebelum kitab itu kitab yang lebih lahir, tua, kitab yang lebih tua itu mengatakan tiga ya. mm-mm. Kemudian saja Tapi Mubarakah Asy-Syajarah Barokah cuman mengatakan satu min satu. rojulin Ya, wahidin gitu. ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntaqilat Thalibiyah itu tahun berapa? Dia kan abad kelima kan? Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sejarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang satu. Itu anak yang tiga disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya tiga. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang satu. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab. Jadi Nah, makanya ketika lafadznya jumlah ismiyah fa'aqibuhu. anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak Asy-Syajarah Al-Barokah ditulis juga keliru karena Muntakilah abad ke-4 ya kelima ya itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad, walad terus lahum aulad itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya Ya bukannya begini, ya bisa diakali sih Kiai. Maksudnya ketika Asy-Syajarah Barokah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh Asy-Syajarah Barokah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang ya hasar itu atau saya bisa ikhtisar? jelaskan. Saya bisa jelaskan ya. Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti. Seorang Muntaqilatul Talibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak tiga. Imam Fahru Raji mengatakan anaknya yang berketurunan cuma satu. Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya tiga, tapi yang berketurunan kemudian hanya satu. Tapi ada ulama di abad ke-7 ke-9 itu tidak menemukan kitab Fahru Razi, menemukannya kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia mengutipnya dari sana. Dia masih mengatakan anaknya tiga. Padahal sebenarnya di abad ke-6 itu yang berketurunan hanya satu. Itu demikian cara-cara orang di dalam menulis kitab nasab. Dia yang ketahui, yang dia pahami, dia yang yakini. Kayak Sajarah Oke. Mubarakah. Siapa Sajarah Mubarakah? Imam Fahruddin Ar-Razi. Dia hidup di mana? Dia hidup di Iran. Dia hidup di Roy. Di sana ada enggak keturunan Ahmad bin Isa? Banyak. Keturunan Ahmad bin Isa ada di Roy dari Muhammad bin Ahmad bin Isa kan. Tentunya Imam Fahru Raji ketika menulis anaknya tiga itu menemukannya mendapatkan informasinya dari keturunan Ahmad bin Isa yang ada di sana. Nah ini Pertanyaannya, kalau memang Fahrudin Ar-Razi mendapatkan informasi dari keturunannya, kenapa yang ditulis cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Kalau memang dia ketemu sama keturunannya, kenapa bukan keturunannya yang ditulis? Seperti Al-Ubaidili itu kan menuliskan Husain. Husain itu Husain bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Isa. Jadi sejaman sama Al-Ubaidili. Ini kan mafhum, Yai.
Ada Ya, kecocokan Iran, Asyhadullah Barokah ditulis di Iran, diberikan kepada Ali bin Syarofsa Abdul Ma'ali bin Abil Ma'ali. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat sebelum ya, 490. bisa juga itu diterangkan begini. Ini di kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah dia, kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya, kemudian semua orang tahu di situ keluarga besar, misalnya keluarga saya ya Bani Usman itu. Udah cukup disebutkan Usman aja udah orang tahu di waktu itu bahwa ini silsilahnya ke situ gitu. Tapi Hanya di tinggal Al Ubaidillah itu kan roa itu humata apa Al Majdi roa itu humata bidak bi Baghdad, berarti kan dia zaman. Tapi untuk Fakhruddin Ar-Razi dia sejaman Barokah Kak, jika memang informannya adalah keturunannya Muhammad Ali bin Muhammad tadi, kenapa informannya nggak ditulis juga? Itu yang bikin saya penasaran kalau kitab ini kayaknya ihatoh. Saya cuma mentok di sana, berarti ini kitab nggak ihatoh itu aja, nggak sampai menganulir enggak ya? iya, iya, saya paham bahwa Mas Romel ini memang ingin mencari apa? Mencari benarnya penelitian saya, bukan mencari benarnya penelitian Mbak Alawi. Oh itu bab kedua. Bab pertama kemarin itu kan menakar dulu. Kiai Imad kan Iya, sebagai penggugat, yang didakwa itu kan Mbak Alawi. Saya kan saksi ahli gitu, yang diundang yang iya, tidak ada iya. kepentingan untuk tanya jawab. Saya punya dua cara untuk menjawab Kiai Imad. Pertama itu kan menakar kesahihan argumentasi Kiai Imad terlebih dahulu. Yang dijelaskan Kiai Imad tadi itu semuanya kan mafhum. Apakah benar Fakhruddin Ar-Razi itu mereportase keturunannya? Saya pun tidak yakin karena nggak mantuk kan itu. Tidak Tulisan ada. dia datang ke sini dan ketemu dengan keturunan yang ditulis kayaknya nggak juga. Karena apa yang dituliskan oleh Asyhadullah Barokah itu Ali bin Muhammad. Itu wafat sebelum 490. Kalau dia benar ketemu keturunannya dan memastikan keturunannya yang berketurunan adalah orang yang dia wawancarai, otomatis informannya ditulis kayak seperti Wafi Asrina, Fulan bin Fulan, terus roa itu Humata bi Baghdad, dia kan sezaman otomatis itu. Ini untuk memotong mafhum-mafhum itu ya, Kiai. Semua yang disusun oleh Kiai Imad itu semuanya mafhum. Rekonstruksi dari kitab yang seolah-olah berhubungan karena Fakhruddin Ar-Razi di Iran, terus keturunannya Muhammad di Roy, jelas itu di Iran. Mungkin Fakhruddin Ar-Razi itu kan ketemu sama keturunannya kan gitu. Itu semuanya Ya, mafhum. Mafhum tapi bisa. sampai saat ini tidak ada kitab sebelumnya yang menginterupsi dari kesimpulan Sajarah Mubarokah. Ya, Nah, termasuk adapun juga kitab yang tidak hanya ada itu interupsi dari Ba'alawi itu mencangkok nasab. Kalau mereka itu ada dikenal, dong. nggak ada kebohong. Sajarah Mubarokah itu interupsi namanya, interupsi Tapi itu sebelum. mafhum, interupsi yang berangkat Gimana? dari mafhum mah bisa. Mafhum bahwa jumlah ismiyah itu berfaedah hasr, apalagi ada amma dan fi yang apa syarat jawab, itu mafhum Kiai. Kalau Ya, mafhum ini ada sama nggak seperti santri kitab gunung, tidak ada yang spesial kalau mafhum. Maksud saya adakah bukti kitab material emang yang abad sebelumnya Sajarah Mubarokah yang menginstruksi Sajarah Mubarokah tidak ada. Bahwa tidak benar ada? anak itu adalah Muhammad, Ali, dan Husain. Itu diperkuat oleh kitab-kitab sebelumnya yang menyebut salah satu anaknya Muhammad. Berarti kan tepat. Di kitab Samsudzohiro pun itu mengutip nama apa Hamis Samsudzohiro anaknya sama Muhammad, Ali, dan Husain. Cuma dia menambahkan Abdullah karena memang dari situlah dia itu mencangkok kan. Nah ini seharusnya kita sudah dapat apa namanya jawaban. Mas Romel akan jawab, oh iya sebenarnya anaknya cuma 3. Apa-apa yang ada di abad ke-8 itu dari As-Suluk, Tuhfatul Zaman, Qiladatun Nahar, semuanya di abad 10 itu adalah akan mentok bertentangan dengan kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Kemudian hal itu diverifikasi oleh tes DNA hari ini yang tidak nyambung kan. Jadi udah itu menurut saya nih ya. Makanya Siap, kan siap, siap. kalau Pak Sugeng kemarin ngomongnya kan mustahil kan. Saya itu mustahil itu bukan dari penelitian saya Mas Rumel. Kalau penelitian saya kan Donun Kowiyun. Kalau ketika saya bertanya dengan serius kepada para pakar-pakar DNA itu, mereka lah yang lebih ahli. Ya saya itu jurusannya Pakar DNA-nya kan tafsir. cuman Pak Ari Kim sama Mas Sugeng toh Pak apa Kiai Imad toh. Ya,
Ada nggak coba dari pendukung Balawi, dari Ada dokter-dokter? banyak Pak. Ini kayak saya sebenarnya pakar ini saya pengen bahas dua aja dah, bahas dua. Saya tidak sampai menganulir kitab Asy-Syajarah itu enggak. Cuman memberikan apa ya, penilaian kitab itu enggak ikhatoh itu Katakannya. aja. Manual itu enggak faktual dan enggak historis juga. Dan di halaman awal itu ada deklarasi dari penulisnya. Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, clear di situ wahadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah kitab ringkasan. Kitab ringkasan dimanapun dideklarasikan oleh seorang penulis itu, makanya di dalam Durus fi ilmil ansab itu kitab nasab itu nggak ada yang sempurna, dan kadangkali warubama kitab yang belakangan itu kan ausak, lebih dipercaya. Terus terkait tes DNA itu, saya yakin cuma dua doang, Pak Arikim sama Mas Sugeng gitu. Ya Itu coba tok. dari Balawinya mana gitu yang Nah, membantah ini itu. mau saya sebutkan. Ya, Memang ada yang mau disebutkan namanya. Ada 3 orang dari Ba'alawi yang pernah bekerja di laboratorium Ikman. ya. Satu kemarin yang saya mintai tolong dan mau di nongol di Perwira TV itu Zen Hafi, itu Ba'alawi. Clear dia S3-nya, S1, S2, S3 semuanya tes DNA. Kalau misal kredensi itu berdasarkan, ya kalau berdasarkan kredensi, Mas Sugeng, Pak Arikim itu seharusnya ya, pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA, tapi kalau manakah yang lebih layak ya tentu Zen Hafi. Ada Iya, tiga coba orang berani lagi. nggak untuk bernarasi, ini Kemarin dokter-dokter sudah, itu dari Balawi. Zen Hafi sudah di Perwira TV Belum. sudah. Saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu tidak, bukan YDNA itu. Jadi kan YDNE kayak. kalau YDNA semuanya sama, bahwa YDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jadi mitokondria. Kayak Itu Imat, yang apa sudah dapat update dari Mas Sugeng? Kenapa Ba'alawi Project Interest dari 182, tapi yang nongol di dalam tabel itu 132 doang? Kemarin ya sebelum live itu aku WA-an sama Mas Sugeng. Mel, ini ya kenapa betul. yang Ba'alawi Group itu kok 182, tapi yang nongol di tabel kok 132? Oh, berarti Kiai Imat kemarin pakai family tree gitu. Separuhnya Kiai Imat, aku udah ngontak sama administratornya. Itu separuhnya bukan Ba'alawi. Dan saya juga Ya nggak yakin 10%-nya itu Ba'alawi gitu. betul. Mutak ya, idza Begini, waradul ihtimal ya sakata bihil istidlal lah ya. Makanya ini saya itu Mas Rumen. masih oke, oke. Nih kan begini ya, dari yang saya terima dari keterangan para ahli itu, bahwa Para ahli ternyata itu satu atau dua orang. Balawi itu kebanyakan G, tapi macam-macam, dia beraneka ragam haplogrupnya itu. Berarti di masa lalu ini ada orang-orang yang dibalawikan atau yang nyangkok sendiri pengen dibalawikan. Nah, dari situ kebanyakan dari mereka semuanya kan G itu. Maka kalaulah misalnya si DNA ini kayak kemarin Mas Rumel mengatakan ada loh asegap yang apa namanya yang J1. Oke, nggak apa-apa. Memang ada. Saya udah Iya, ngasih tahu siapa itu ke Mas Sugeng. ya udah. Jadi kan ada yang J1, ada yang G banyak, ada yang R, ada yang E dan sebagainya itu. Berarti tinggal siapa sekarang yang bersedia untuk dites DNA. Belum tentu kalian ini yang Ba'lawi bukan cucu Nabi. Kalau dites DNA satu persatu kan bisa jadi ada yang keluar J1. Nanti setelah diketahui J1 tinggal dilihat SNP dan STR-nya. Apakah ada ke Sayyidina Husain, ada ke Sayyidina Ali, kan itu bisa begitu. Jadi jangan betul belum apa-apa ini udah haram. Wah, ini pala Buka, itu orang lain, pesantren. itu orang lain. Saya enggak. Saya sama Sugeng itu sepakat. Nasab itu kan dua fenomena ya, fenomena biologis, makanya perlu dihitung atau dicari dengan tools Ya, biologi. Salah satunya kan YDNE. Terus tools sejarah juga gitu. Kemarin saya tidak begitu sepakat sama Prof Hikam, akhirnya ya kita taslim ya. Saya meyakini jika memang ini dicari dengan metodologi yang benar, sampelnya representatif, kitabnya juga representatif, mewakili abad per abad, resultantenya itu pasti sama, karena ilmu pengetahuan kan punya kebenaran yang tunggal tuh. Gitu. antara Makanya DNA dengan sejarah ya, sama gitu ya. saya kutipkan beberapa pakar seperti Ted Kendall kemarin. Nanti aku tampilkan di di Paminyangator mungkin. 3 orang Yahudi, satunya itu pernah kerja di 23andMe, sebuah perusahaan di Amerika yang sama seperti Family Tree yang dipakai oleh Mas Sugeng sebagai basis project sampelnya itu. Dia tuh nggak sampai mengatakan kalau
suku Kohanim, kalau haplogrupnya ini secara teori G itu harus G, iya. Haplogrup kata dia, haplogrup pun benar jika jika you punya apa kitab nasab yang sahih, udah disahihkan, itu tidak akan ada artinya. Ini cuma teori-teori yang perusahaan kita dipakai untuk marketing aja itu kayak itu. Kalau Nggak bisa ilmiah begitu. ada di jurnalnya Nggak ada bakal gitu. berani, Mas Rumel, kalau orang-orang yang ahli saintifik itu nggak bakal berani hanya main-main dan sebagainya macam. Ini tinggal Perusahaannya, gini aja, saya siapa ngomong ke Ba'alawi, perusahaannya. siapa dari Balawi atau dokter-dokter yang mau bantu Balawi dari kemustahilan nasab yang telah difatwakan oleh Pak Dr. Sugeng Sugiarto, Ari Kem, itu kan sudah berani di publik, namanya Berarti jadi pertaruhan. dua orang aja toh. Tuntutan Itu itu dari ya jangan dua orang, jangan dua orang. Yang berani dua orang nih. Sekarang ada nggak yang mau menginstruksi dokter yang sama yang akan mempertaruhkan kedokterannya, yang akan mempertaruhkan keilmiahannya, bahkan bisa jadi jabatannya, yang berani menginstruksi dokter Sugeng dan dokter Arikem bahwa YDNA itu tidak mesti harus sama antara kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada yang berani begitu, baru kita acungi jempol. Dan saya yakin dokter-dokter itu akan berpikir 3 kali untuk berdusta. Karena oke. pertaruhannya adalah jabatan. Dan sampai Mas Sugeng kemarin live pun dia kan akhirnya mengubah pendapatnya tidak seperti di community atau di Facebook. Sementara data sekarang tidak mungkin Mbak Alawi yang haplogrupnya G itu keturunan Nabi. Tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130 dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Ehab itu Ya, itu J1 dimasuk artinya grup itu. orang Pak Dr. Sugeng itu jujur, Mas Rumel, bahwa Saya yakin memang punya dari integritas. konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu kita harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya, Plus satu kalimat, data-data yang kalau ada, ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. saya yakin akan Kiai tetap Imat sama gini, itu. semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain. Proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong Baik, keragaman udah itu tok gitu. Gimana Baik, Pak Yusuf? Keiman dan eh, apa Gus Rumel, ini luar biasa, kita hampir 2 jam nggak berasa ini kan. Sepertinya belum bisa tuntas ini kan sesi pertama gitu kan. Nggak tuntas karena Kiai Imat itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. saya udah Kiai Imat tadi ngobrol itu sama Mas penjelasannya Rumel. mafhum semua. Gimana Saya Ki? udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh iya, Yang kita lakukan ini menelusuri kan, dan ada betul. rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini.